Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Haji Naipin, cikal bakal silat di tanah Betawi. Sejatinya untuk memahami cerita ini, Anda perlu meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kali ini kita akan memasuki pembahasan ranah ketuhanan dan alam gaib. Kami menghimbau kepada Anda untuk mengosongkan gelas yang terisi agar menghindarkan kita dari perdebatan. Sebelum mendengarkan beberapa fakta sejarah asli dari penjelasan empiris yang akan kami dapatkan dari narasumber yang mengalami peristiwa sejarah mengenai tokoh-tokoh yang diterangkan dalam video ini. Disampaikan dengan gamblang, apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurangi. Cerita keempat, Haji Naipin. Di masa tuanya, Raden Kian Santang meminta kepada Allah agar bisa mati dalam dunia nyata. Akan tetapi, penganut ilmu Pancasona tidak dapat mati begitu saja, walaupun beliau sudah Islam. Maka Raden Kian Santang meminta kepada Allah untuk bisa meninggal. Ia lalu bertapa di salah satu goa yang sekarang berada di daerah Bogor, dekat kampung Arab, guna memupus atau menjadi kecil kembali atas kehendak Allah. Berbeda dengan nitis atau menitis, mupus atau memupus adalah kembali menjadi kecil dengan raga yang sama. Akan tetapi, jika mupus dengan ilmu yang tidak baik atau ilmu hitam akan menjadi seperti jenglot. Orang yang dengan ilmu Pancasona tidak bisa mati jika di atas tanah. Pancasona adalah ilmu para dewa, sedangkan rawa rontek adalah ilmu para jin. Dikala Raden Kian Santang bertapa, ruhnya tetap membantu umat manusia selama beberapa abad, seperti ikut serta dalam penyegelan Mak Lampir di daerah Cirebon. Setelah sekian lama, Raden Kian Santang akhirnya berubah seperti anak kecil, hilang ingatan, tapi tak hilang ilmunya. Ia lalu ditemukan oleh Haji Tabrani Japaron, orang Arab penjual minyak, jelmaan malaikat Jibril yang tak mempunyai saudara di Arab. Haji Tabrani Japaron adalah saudagar kaya raya, mempunyai rumah di tanah Betawi, daerah Marunda, Jakarta Utara. Memungut Haji Naipin kecil dan membesarkannya dalam ajaran Islam. Saat itu Haji Naipin kecil diajak ke Mekah untuk berhaji bersama Haji Tabrani Japaron. Berbulan-bulan menggunakan perahu layar untuk sampai ke Mekah. Setelah berhaji saat di Mekah, Haji Naipin bertanya kepada ayahnya, "Bapak, keluarga kita di mana?" Katanya bapak dari Arab. Haji Tabrani Japaron menjawab, "Sudah nak, jangan banyak bertanya. Itu urusan bapak." Dari sinilah kecurigaan Haji Naipin berawal. Dalam kisah ini sebenarnya Haji Tabrani Japaron adalah jelmaan dari malaikat Jibril. Setelah menunaikan ibadah haji, Haji Naipin semakin dewasa dan terus membongkar kitab-kitab buatan Syekh dari Indonesia, membongkar kitab fikih dan lainnya, serta menerapkannya dalam kesehariannya.
Haji Naipin akhirnya mengingat siapa dia sesungguhnya, bahwa ia adalah Raden Kian Santang. Lalu ia memutuskan untuk tidak menikah, lalu mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Silat adalah salah satu hal yang diajarkan Haji Naipin kepada muridnya. Silat yang diajarkan Haji Naipin antara lain adalah silat beksi dengan kekuatan kuda-kuda bawah depan dan belakang. Silat gulibak, silat suliwa yang terinspirasi dari gerakan ular silat Cimande, terinspirasi dari kekuatan naga. Kala itu tanah Betawi masih dalam cengkeraman kolonialisme. Haji Naipin mempunyai 33 murid, sedangkan yang bagus hanya 3 murid. Antara lain Pitung, Ji alias Mat Peci, dan Jabrik alias Mat Hitam. Murid-muridnya diajarkan untuk membela masyarakat dan melawan kolonialisme yang sedang terjadi di tanah Betawi. Murid yang paling terkenal adalah Pitung. Banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang si Pitung. Asal-usul Pitung memang kurang banyak diketahui masyarakat. Pitung adalah anak raja. Entah di mana raja tersebut. Raja ini melahirkan anak kembar, yang satu manusia, yang satu macan. Dari macan inilah menjelma menjadi Pitung. Dahulu, Pitung ditemukan di dalam pedalaman hutan oleh Haji Naipin karena dibuang oleh orang tuanya. Ia lalu diwariskan ilmu Pancasona oleh Haji Naipin yang aslinya adalah Raden Kian Santang. Adapun cerita tentang Aisyah, pendamping Haji Naipin yang beredar di masyarakat. Cerita Aisyah ini sangatlah tragis. Aisyah ini dahulunya mati karena diperkosa oleh beberapa pemuda. Lalu, uwak dari Aisyah tidak terima bahwa keponakannya dibunuh setelah diperkosa. Uwaknya tersebut mempunyai ilmu hitam yang sangat kuat, lalu dibangkitkanlah Aisyah menjadi kuntilanak yang meneror warga setelah membalaskan dendam kepada seluruh pemuda yang memperkosanya. Setelah beberapa lama meneror warga, Haji Naipin menaklukkan kuntilanak Aisyah itu, lalu ditancapkan paku emas berlafaz Allah dari ubun-ubun hingga tembus ke bawah rahang, dengan palu emas pula berlafaz Allah. Setelah itu Aisyah hidup dan menjadi manusia kembali, namun tak bisa berbicara karena paku emas yang menancap. Jadi, untuk membuat kuntilanak menjadi manusia bukanlah paku dan palu yang sembarangan. Harus paku dan palu emas berlafaz Allah. Setelah tua hingga ajal akan menghampiri Haji Naipin, beliau diberi pesan oleh malaikat bahwa ia akan meninggal hari Jumat. Lalu, ia berpesan kepada Aisyah yang diangkat sebagai anaknya bahwa ia akan meninggal pada hari Jumat. Aisyah pun berkata, "Bapak, kalau Bapak meninggal, Aisyah sama siapa?" Lalu sebelum meninggal, Haji Naipin mencabut paku yang tertancap di kepala Aisyah. Lalu Aisyah pun menjadi kuntilanak kembali. Saat-saat Haji Naipin dicabut nyawanya, beliau merasakan gendang telinganya mendenging kencang, lalu terasa seperti tenggelam di dalam air. Hingga tubuh tidak merasakan apapun, namun masih mendengar murid-muridnya berdatangan meminta maaf atas kelakuan mereka masing-masing. Haji Naipin pun disolati, kemudian dikuburkan. Saat dikuburkan, 7 langkah para pelayat pergi dari kuburannya. Ruhnya terbangun dari jasadnya, lalu duduk menunggu. Setelah ba'da maghrib, Haji Naipin mendengar lantunan hadoroh yang diajarkannya.
Hadoroh ini adalah doa tahlil yang hingga saat ini masih dipakai di masyarakat. Tahlil ini penting untuk mengantarkan para jenazah dari alam kubur ke alam baka. Doa-doa tersebut membentuk sebuah titik cahaya. Lalu Haji Naipin menghampiri cahaya itu yang semakin membesar seperti sebuah lubang dan terus membesar seperti terowongan. Lalu sampailah Haji Naipin di alam baka. Haji Naipin dipisahkan dari rombongan manusia yang ditanya-tanyai para malaikat ke rombongan para wali. Dan beristirahatlah Haji Naipin di alam baka. Masih ada kelanjutan cerita ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Untuk video kali ini kita cukupkan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.